Oke, pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang pembulatan penaksiran pecahan. Yang pertama adalah pembulatan pecahan. Yang pertama adalah pembulatan pecahan bilangan, pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi pada pecahan biasa dan campuran ini sangat mudah, tinggal dibuat garis bilangannya. Contohnya 5/6, penyebutnya 6. Maka kita membuat garis bilangan yang penyebutnya semuanya 6, mulai dari 1/6, 2/6 dan seterusnya. Karena soalnya adalah 5/6, berarti 5/6 lebih dekat kemana? Ke 0 atau ke 1 ya. Itu saja kalau pecahan biasa dan campuran 0 atau 1. Maka 5/6 itu lebih dekat 1. Kalau mau dibulatkan berarti 5/6 itu dibulatkan menjadi 1. Nomor 2 contohnya adalah 2 1/4, dibuatkan kesatuan terdekat. Dibuat dulu garis bilangannya 0, 1/4 dan sampai dengan 4/4 atau sama dengan 1. Nah sekarang 1/4 atau 1/4 itu lebih dekat mana? 0 atau ke 1? Lebih dekat ke 0 ya. Berarti 1/4 kalau dibuatkan menjadi 0. Nah kalau 2 1/4 berarti 2 ditambah 0 menjadi 2. Bagian B adalah pembulatan pecahan desimal. Yang pertama ibu akan menjelaskan tentang notnya. Jadi kalau lebih kecil dari 5 menjadi 0 dan menghilang. Kalau lebih besar dari 5 waris 1 dan menghilang. Istilahnya dalam bahasa matematika ini adalah pembulatan ke atas dibulatkan ke bawah. Kalau lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah, kalau lebih besar atau sama dengan 5 itu dibulatkan ke atas. Nah, selanjutnya dalam pembulatan pecahan desimal ada 2 bagian. Yang pertama yaitu dibulatkan ke satuan terdekat. Ibu jelaskan dulu ya, contohnya 2,75. Diperhatikan ini 2 adalah satuan, 7 adalah persepuluhan, 5 adalah perseratusan. Untuk bagian pertama kita akan mempelajari pembulatan ke satuan terdekat 2 ya. Berarti contohnya bagian A 2,75 bulatkan ke satuan terdekat. Jadi satuannya adalah 2. Yang diperhatikan sebelah kanan. Kanan itu 7. 7 lebih besar atau lebih kecil dari 5? 7 lebih besar dari 5. Bagaimana penjelasannya? Notnya, dia sebelum menghilang dia waris 1 dulu ya. Sebelum menghilang itu waris 1. Jadi 7 itu waris 1 dulu, tambah 1, 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, kemudian dia menghilang ya. Jadi tidak ada lagi komanya. Jadi 3 aja. Kalau mau dijelaskan berarti 2,75 kalau dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3. Contoh kedua bagian B 3,85. Diperhatikan 3,85 satuannya adalah 3. 8 yang diperhatikan, 8 itu lebih besar dari 5. Berarti dia waris 1 dan menghilang. Waris 1 dulu, kemudian menghilang. 3 tambah 1, 4. Berarti 3,85 menjadi 4. Yang 85-nya hilang. Contoh lainnya bagian C 5,12. Satuannya adalah 5. Kemudian yang diperhatikan sebelah kanannya pas yaitu 1. 1 itu lebih kecil dari 5. Kalau lebih kecil dari 5 berarti menjadi 0 dan menghilang. Dia menjadi 0 dan langsung menghilang. Berarti 1 menjadi 0, 2-nya juga langsung menghilang. Berarti 5,12 menjadi 5 aja. Selanjutnya adalah pembulatan ke persepuluhan terdekat.
persepuluhan terdekat. Contohnya kita ambil angka yang sama ya, 2,75. Persepuluhannya adalah 7 yang diperhatikan sebelah kanan 5. 5 itu sama dengan 5. Mana sama dengan 5? 5 itu sama dengan 5. Berarti waris 1 dan menghilang. Sebelum dia menghilang, dia harus waris 1. 5 warisnya ke persepuluhannya ya. Tambah 1. 7 tambah 1 sama dengan 5. Yang sebelah kiri ditulis, yang sebelah kanannya persepuluhan itu langsung menghilang. 2,75 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 2,8 ya. 7 tambah 1 ya. 5-nya menghilang. Contoh keduanya yaitu 3,85. Persepuluhannya yaitu 8, yang diperhatikan 5. 5 sama dengan 5 sama dengan tadi ya, berarti dia waris 1 tambah 1. 8 tambah 1 9. Kita tulis soalnya 3,85 dibulatkan ke persepuluhan terdekat, berarti yang sebelah kiri tetap ditulis, yang sebelah kanan persepuluhan langsung menghilang. 3,8 tambah 1 9, sebelah kanannya yaitu 5 menghilang, 3,9. Bagian C-nya 5,12 dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Diperhatikan persepuluhannya adalah 1, yang diperhatikan sebelah kanannya 2. 2 itu lebih kecil dari 5, maka bagaimana kalau lebih kecil dari 5? Menjadi 0 dan menghilang. Dia menjadi 0 dan menghilang. Yang sebelah kirinya persepuluhan tetap ditulis, saya tulis soalnya dulu, dibulatkan menjadi 5,1. Tidak diwariskan ya. 2 tidak mewariskan 1 ke persepuluhan, jadi tetap 1. Bagian C adalah pembulatan pecahan persen. Kalau persen hanya 1, yaitu kepuluhan terdekat. Kepuluhan terdekat. Ya, diperhatikan ya, contohnya ada 1, 2. Yang mana puluhan? 1 adalah puluhan, 2 adalah satuan. Contoh lain 26, 2-nya adalah puluhan, 6-nya adalah satuan. Example, sebelum saya jelaskan dulu contohnya, maka ada notnya. Notnya adalah perhatikan satuannya. Perhatikan satuannya. Kalau lebih kecil dari 5, maka menjadi 0. Kalau dia lebih besar atau sama dengan 5, maka waris 1 dan menjadi 0 ya. Selanjutnya adalah contohnya bagian A, 18% ya. 18%. Yang diperhatikan satuannya adalah 8. 8 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar dari 5, maka dia waris dulu baru menjadi 0. 8 tambah 1 di sini. 1 tambah 1 2, berarti 18%. Kalau dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 2. 8-nya setelah waris 1 menjadi 0. Dia berubah menjadi 0, berarti menjadi 20%. Nah, contoh kedua adalah 25%. Diperhatikan satuannya yaitu 5. 5 itu sama dengan 5, maka dia waris 1 dan menjadi 0. Dia waris 1, 2 tambah 1 berarti 3. Nah, 5-nya berubah menjadi 0, berarti 30%. Contoh kedua adalah ketiga yaitu 73%. Diperhatikan satuannya adalah 3. 3 itu lebih kecil dari 5. Berarti dia langsung menjadi 0 ya. Maka 73% kalau dibulatkan menjadi 3-nya langsung berubah jadi 0 menjadi 70%. Oke, kita lanjut ke penaksiran pecahan ya. Yang pertama pecahan biasa dan campuran, langsung ke contohnya. Ini masih berhubungan dengan pembulatan, makanya sangat mudah kalau sudah menguasai pembulatan. Untuk penaksiran itu akan sangat mudah. Contohnya 21/10 ditambah 58/9. Nah, ditaksir kira-kira berapa? Sini tulisannya kira-kira.
Perhatikan ya, yang diperhatikan 2 1/10. Ibu cuma jelaskan satu dulu, nanti kalian yang lainnya akan lebih mudah. 1/10 contohnya 1/10 kita buat garis bilangannya mulai dari 10, 1/10, 2/10 dan seterusnya. Nah, sudah ya. Dari 0 1/10 sampai 10/10 atau sama dengan 1. Sekarang 1/10 ini ya. Nih. 1/10 itu lebih dekat 0 atau lebih dekat dengan 1. Jelas ya? Dia lebih dekat sama 0. Berarti 2 tambah 0. 0 berapa? 2. Selanjutnya adalah 5 8/9. Kita buat garis bilangannya karena penyebutnya 9, berarti kita menggunakan penyebut 9, 0 sampai 9/9 atau sama dengan 1. Sekarang 8/9 lebih dekat mana? 0 atau 1 ya? Lebih dekat ke 1, berarti 5 ditambah, karena 8/9 itu dibuatkan menjadi 1 ditambah dengan 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Berarti 2 ditambah 6 sama dengan 8. Contoh kedua 4/5 dikurang 2, 2/15. 2/15. Diperhatikan pecahannya dulu, pecahan biasanya dulu. 4/5. 4/5 itu lebih dekat ke 1 ya. Nanti kalian buat garis bilangannya. Kalau 4/5 itu lebih dekat dengan 1, berarti di sini 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, 2/15 ini lebih dekat ke 0. Kalau kalian buat garis bilangannya maka akan lebih dekat ke 0. 2 tambah 0 sama dengan 2. Kurangnya itu ditulis, berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, perhatikan selanjutnya adalah penaksiran pecahan desimal. Contohnya ada 3. 3,8 tambah 1,2. Kira-kira itu berapa? Nah, perhatikan yang di belakang koma. Di belakang koma adalah 8. 8 lebih besar dari 5, maka dia waris 1 kemudian menghilang ya. 8 waris 1 berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. Setelah itu dia menghilang. Jadi hanya 4 ya. Kemudian selanjutnya yang di belakang koma ini adalah 2. 2 itu lebih kecil dari 5, maka dia langsung menghilang, sisanya 1 ya. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Nomor 2, 150,2 dibagi 4,8. Diperhatikan angka di belakang koma adalah 2. 2 itu lebih kecil dari 5, maka langsung menghilang ya. Jadi 150. Langsung ditulis 150. Kemudian dipindahkan dibaginya 4,8. 8 itu lebih besar dari 5, maka harus waris 1 kemudian menghilang. Dia diwaris 1, 4 tambah 1 sama dengan 5, setelah itu menghilang ya. Berarti 150 dibagi 5 sama dengan 30. Soal selanjutnya adalah 24,9 dikali 2,7. 9 itu lebih besar dari 5, maka dia waris 1 kemudian menghilang ya. 4 tambah 1 sama dengan 5, berarti 25 ya. 7 lebih besar dari 5, maka dia waris 1. 7 itu waris 1 menjadi 3. 25 dikali 3 sama dengan 75.